Shalom semuanya, kembali lagi di channel Anak Panah. Terus dukung channel ini ya guys dengan cara Subscribe, like, dan share video ini agar dapat membangun channel ini supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Borgolnya kiri kanan nggak sadar. Petrus berdiri bingung, dia keluar buka pintu gratis semua itu. Sampai depan pintu malaikat hilang. Petrus pusing, kemana saya harus pergi? Pilihan pertama adalah cari Kul Sudirman, kan gitu. Jadi pergi ke Kulnya dia, di mana di situ tempat tinggalnya Maria Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan murid-murid anggota partainya dia itu. Dia nggak ada pilihan. Kul itu penting. Apa yang saya khotbahkan hari ini, Anda akan mengerti kenapa kita tidak boleh melewatkan pertemuan KTM seperti ini. Kul di rumah-rumah. Dan kenapa kita menyembah bersama-sama? Pak, kenapa nggak nyembah sendiri, Pak? Paling enak gereja di rumah, makan popcorn sambilnya pendeta khotbah. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini jawabannya. Waktu Petrus lari sampai depan, dia nggak takut ketahuan, dia ketok. Petrus tuh orang nggak sabaran, impatient. Dia orang kasar, orangnya spontanitas meledak-ledak, dan orangnya ini biarpun dia garang, penakutnya bukan main. Dia pernah putusin ke kuping seseorang. Orangnya garang. Petrus tidak pernah knock the door. Dia hantam itu pintu. Ayat bilang begini, ayat 13. Ketika Petrus bukan ketuk pintu gerbang, gedor pintu gerbang. Bukain, baku. Di dalam itu, ayat 14 bilang begini. Ayat 13 dulu. Datang seorang hamba perempuan, maid, seorang batur, pelayan di rumah yang namanya Rode, bukan Ronde ya, Rode, untuk mengetahui siapa yang ketuk itu. Alkitab ayat 14. Ini perempuan pembantu ini tinggal sama Petrus. Dia melayani tuannya. Dia tahu suara Petrus, karena suaranya, cengkoknya, dialeknya. Itu dia tahu persis. Ketidaksabaran tuannya dia tahu. Suara ketakutannya dia tahu. Dia ngerti Petrus jelas. Kenapa? Yang paling sering disuruh-suruh sama Petrus, ya Rode ini. Begitu Rode dengar gaya ketok, gaya gedor, dia bilang dengan jelas, ayat 14, dia nggak buka pintu. Dia tahu exactly tepat itu tuannya. Dia lari ke dalam, ketemu sama Yohanes, Thomas, Bartolomeus, Yudas non Iskariot, yang namanya Filipus, Andreas ada di sana, lagi berdoa di sana, lagi belajar kom. Kita start 18 Agustus nanti kom. Juli jangan lupa. Jangan pada nggak tahu. 18 Juli kita start kom di tempat ini. Dia ngomong, Rodi bilang kata, itu Petrus. Mereka bilang sama Rodi, jawaban normal, ngimpi. Gitu? Engkau ngigau. Petrus mau ditangkap. Yang jaga kami pernah ketemu orangnya, waduh kayak beruang semuanya. Besok pasti lepas kepalanya seperti Yakobus. Rode ngotot bilang begini, enggak, itu betul-betul dia, aku kenal dia. Kamu nggak mungkin, itu betul. Bapak-bapak gereja, penulis Alkitab, yang tidur makan sama Tuhan Yesus 3,5 tahun, ini orang yang paling ngerti Alkitab, paling ngerti soal kekristenan, pendiri kekristenan setelah Yesus. Semuanya sepakat bilang satu kata, itu nggak mungkin Petrus. Itu Petrus. Mereka bilang begini, itu malai. Dari mana bapak-bapak gereja yang hebat, pendiri kekristenan setelah Yesus, yang paling penulis Alkitab paling mantap, yang ngerti soal spiritual lebih dari kita, bisa punya pengajaran bahwa malaikatnya Petrus tuh mirip sama Petrus? Jangan-jangan, ini baru teori, belum khotbah 11 tahun yang lalu. Jangan-jangan malaikatnya Aruna itu mirip Aruna, gantengnya sama. Dia gak kelihatan, dia kayak ini aja. Pernah bertanya seperti ini? Ada sebuah hal yang aneh lagi. Ini aneh lagi.
Matius 18, ini aneh sekali. 3 ayat sah semua pengajaran. Hari ini mantap saya ngajarin apa? Ayatnya banyak banget. Matius 18 ayat 10. Yesus bilang ini, ingat, jangan anggap rendah seorang dari anak-anak ini. Karena aku, Yesus berkata kepadamu, aku Tuhan bicara kepadamu, ada malaikat mereka, their angels, masing-masing mereka punya malaikat mereka masing-masing yang di sorga, yang memandang wajah Bapa di sorga. Tiap orang punya malaikat. Saya ngajar Bapak Ibu malam ini untuk menggerakkan kuasa malaikat. Malaikat itu, malaikat saya itu di samping saya. Malaikat saya, Anda juga punya malaikat, gitu. Malaikat saya tugasnya melayani saya. Tapi Alkitab bilang, bukan saya bilang, wajah malaikat gak pernah lihat pada saya. Malaikat melayani saya, ini saya di sini, malaikat samping saya, dia melayani saya, wajah malaikat begini. Wah, yang bilang Alkitab. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Supaya apa? Ini pasti berseri nanti. Nggak selesai jam segini. Jadi jangan sampai, Pak, itu lupa yang kemarin, Pak. Malaikat itu melayani saya, tapi wajah sana. Malaikat tidak pernah peduli dengan apa yang Anda punya. 1 Korintus 7 mengatakan, malaikat bahkan tidak bisa membedakan laki perempuan. Setiap firman dibagikan seperti ini, Alkitab berkata, malaikat hadir pengen dengar. Karena malaikat gak pernah bisa kupas firman. Hanya orang-orang Sudirman yang bisa kupas firman. Nah, jadi pada saat mereka melayani kita tergantung kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau mereka melayani kita gini, kalian lihat wajah Bapa. Kalau Anda nyembah Tuhan, ku agungkan kau, ku agungkan. Bapa senyum. Itu mereka melayani Anda. Tapi kalau Anda kebaktian main bebe, Tuhan sebel. Nah, mereka begini. Anda yang bikin senang Tuhan, Anda yang bikin kesal Tuhan, tergantung wajah Tuhan. Tuhan senyum, Tuhan marah. Itu malaikat. So, kalau Anda masuk datang ke tempat ini, saya kesel Pak, ke tempat ini tadi hadir. Kenapa? Masuk ruangan, disalamin Pak. Terus kenapa? Yang nyalamin begini Pak. Itu memandang wajah Bapak di surga. Jangan marah sama dia. Jadi kalau saya salamin Anda, saya nggak mengajak pada ayat, tolong mengerti, saya lagi pandang Bapak di surga. Bisa nangkap ini ya? Malaikat selalu melayani kita ke sana. Kalau nggak salah saya terakhir bicara di sini soal malaikat. Saya Tuhan, itu berita 11 tahun yang lalu. Selesai sampai sini. Saya mau kisahkan hal yang lain. Nanti nyambung di belakang. Efesus 6. Ini peperangan alam roh. Saya percaya Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang peka dengan Tuhan. Efesus 6 ayat 11-12. Jadi begini. Jawab saya. Anda buka toko. Sebelah Anda buka toko. Toko itu toko handphone sama. Sama-sama toko handphone. Sama-sama Kristen. Kebaktian sama, ibadah sama, baju sama. Anda punya toko handphone, saya punya toko handphone. Produknya sama, warna sama, tipe sama, diskon sama, harga sama, buka jam sama, tutup sama, liburnya sama, yang jual mukanya sama, kembar. Anda punya toko beras, sama-sama besarnya sama, tokonya sebelahan, sama-sama quality berasnya sama, harga sama, bentuk beras sama, nama berasnya Ratu Lele, sama. Bukan Rojo, Ratu. Semuanya sama. Sapi yang bajak tanah beras ini mukanya sama. Tuh petani keringetnya sama baunya. Saya mau tanya, kenapa tokomu rame, toko sebelah sepi? Sebuah pertanyaan dari kita. Pak, kenapa kalau saya buka usaha Pak, sama teman saya sama Pak, yang selalu rame saya sepi? Orang dunia pasti bilang begini, santet kali, nah itu orang dunia. Kristen bilangnya beda. Beda urapan men. Jawabannya tidak sama sekali, jawabannya ini. Setiap orang itu menghadapi sebuah pertempuran dalam alam roh. Ayat 11 Efesus 6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Kata bersama saya, senjata Allah. Senjata Rusia milik Rusia. Senjata polisi milik polisi. Senjata preman milik preman. Senjata Allah milik siapa? Kita tidak boleh pakai senjata kita sendiri. Kita harus pakai senjata.
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Bagi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, iblis itu hampir jarang sekali, hampir jarang datang untuk menyerang langsung. Kenapa? Anda berbahasa lidah, Anda penuh Roh Kudus. Nyembah kayak tadi, mental itu yang namanya pasal 8. Dia butuh tipu muslihat. Jadi iblis itu tidak menyerang yang namanya kakek pacul nenek gayung gitu. Yang namanya itu film-film setan seperti itu. Perhatikan baik-baik. Orang yang diserang kuasa kegelapan, orang yang sungguh-sungguh jarang diserang. Diserang dengan tipu muslihat. Nah, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan mertua dan mantu, tetapi melawan kuasa kegelapan. Ada strukturnya. Struktur yang sama dengan kuasa dari kerajaan sorga. Yang pertama adalah tingkat tertinggi adalah pemerintah, rulers. Tingkat pemerintah di udara kegelapan ini itu yang levelnya atas negara. Jawab saya, kenapa kalau Anda belajar voodoo itu di Afrika bukan di Singapura? Singapura belanja, Pak. Kenapa kalau Anda belajar santet perginya ke Indonesia? Kenapa nggak ke London? Kenapa kalau Anda mau melihat yang namanya kemiskinan, segitiga emas narkoba, yang namanya pelacuran besar kok adanya di Thailand sama Jawa Timur, kok bukan di Paris? Setiap negara itu ada penguasanya. Masih ingat Nabi Daniel? Dia puasa 21 hari. Hari 21 dia ada puasa, maka datang kepada Daniel. Hai Daniel, dikasihi. Tuhan telah mendengar doamu sejak hari pertama kau puasa. Ketika Anda berdoa, saya berdoa. Tuhan dengar hari keberapa? Malaikat bilang gini, aku telat gara-gara apa? Aku lagi mau ke tempat kamu. Daniel ada di Irak tuh hari itu. Itu setan, malaikat bilang gini, tetapi Raja Persia mencegat aku. Tolong mengerti. Itu malaikat Daniel lagi ribut sama penguasa Irak. Penguasa Iraknya jatuh. Dia panggil temannya penguasa Iran. Kenapa yang namanya pembunuhan massacre, pembunuhan gede-gedean, genosida, itu gak semua tempat? Kenapa ada orang pembunuh-pembunuh, diktator yang kalau bunuh tuh, diktator banyak, tapi yang berani bunuh sampai betul-betul mengerikan gak banyak? Kenapa? Ternyata iblis itu ada strukturnya. Paling tinggi itu penguasa wilayah negara. Makanya jangan aneh, kenapa ada tuh negara yang namanya isinya cuma kemiskinan dan penyakit tok? Kenapa? Karena penguasa beda-beda. Kenapa yang namanya narkoba adanya di Meksiko? Di segitiga emas narkoba di Thailand, Myanmar dan Burma, Vietnam. Kenapa tidak tempat lain? Nomor 2. Penguasa ini levelnya adalah provinsi, gitu, provinsi. Setiap wilayah ada tuh, setiap provinsi ada tuh. Kenapa kalau orang mau ilmu gelap perginya ke Banten? Kenapa nggak ke Palangkaraya? Kenapa nggak ke Solo, Pak? Solo makan nasi liwet. Kenapa? Setiap wilayah tuh ada sendiri-sendiri masalahnya. Berikutnya, penghulu itu adalah di tiap kota. Jawab saya, kenapa masalah terbesar dari Jakarta Timur adalah kemiskinan? Kenapa masalah terbesar Jakarta Selatan adalah narkoba? Kenapa kekerasan ada di Jakarta Utara? Kenapa yang namanya pelacuran Jakarta Barat paling banyak? Aneh. Anda pernah tahu di Bandung? Kota Bandung itu ada kereta api. Kereta api di Bandung itu ada. Jawab saya, kenapa bagian selatan dari rel itu kebanjiran mulu dan orang yang miskin-miskin? Kenapa yang di utara kaya-kaya? Tidak tahu jawabannya. Kenapa di sebuah wilayah kejahatannya tiap hari ya cuma itu terus? Berapa kita mengerti? Oh, Anda kalau mau ilmu aja, zaman dulu cari ilmu. Kalau cari ilmu yang benar ke UI. Kalau yang nggak benar, rendam Ciliwung. Kenapa?
Iblis itu punya yang namanya pos mabes. Yang dari 4 ini yang paling ringan, paling bawah adalah roh jahat. Paling gampang diusir, paling gampang disingkirkan, tapi jumlahnya banyak, bikin kita senewan. Misalnya apa? Males KTM, itu roh jahat itu. Yang ada hobinya depan TV, ntar dong, ini kayak gini, mau doa ntar, ini roh jahat. Gampang diusir tuh. Yang kalau dengar khotbah ngomongin pendeta, ini pendeta khotbahnya lama. STT di mana itu sekolahnya dulu? Khotbahnya cepet, masih nggak persiapan ya. Pendeta kok gemuk gitu, wah nggak pernah puasa. Kurus ceking, waduh tumpang tangan transfer penyakitnya nih, waduh jangan-jangan TBC lah. Yang membuat motivasi dan ngomongin begitu tuh, itu roh jahat. Roh jahat. Yang kalau lagi nyembah tuh ingatnya ayam remesan. Aku belum dapat nasi bakmi gang linci nih, nanti kalau keluar jadi bakmi gang macan nih. Nyembah ingatnya bakmi ada. Itu yang gitu-gitu tuh, sliwer. Itu roh jahat itu. Yang kalau ada yang nyembah bisa hilang gitu tiba-tiba, ngantuk. Lagi nyembah ingat jemuran, belum diangkat, ini hujan lagi. Lagi nyembah ini gantungan kunci di mana? Nah itu roh jahat. Lagi nyembah main BB. Jam saya nggak ada bedanya antara membuka Alkitab sama main BB, nggak jelas itu gini semua. Saya Tuhan, itu roh jahat ada 4. Dan roh jahat ini kalau dia itu untuk masuk, anggaplah sebuah keluarga. Iblis tuh kalau masuk ke dalam hidup kita, nomor 1 yang paling penting dia lakukan adalah memutus hubungan Anda sama sorga. Karena kalau nggak diputus, percuma. Nah, Anda lagi nyembah lagi kayak gini, ini kan orang-orang yang di tengah kemacetan masih nyembah Tuhan. Model kayak bapak ibu sekarang ini, ditawari heroin 1 kilo, nggak akan diambil. Imannya kuat semua. Suruh nantang Tuhan Yesus gak bakal mau. Mending kita sekarang naik klub daripada ke KTM. Semua milih KTM pasti. Nah, iblis tuh tahu cara terbaik untuk membuat orang tuh mundur daripada Tuhan adalah seluruh hubungan sorga dikunci. Orang kalau sudah kerjanya gak sukses, ada banyak kendala, yang dia sayang minta pisah gitu, itu biasanya nanti itu mulai goyang fokusnya. Makanya nomor 1 iblis adalah dia potong sorga sama kita. Untuk bisa potong, iblis itu perlu membuat sebuah kubu atau benteng di hidup kita. Cara buat bentengnya nggak gampang. Benteng itu harus berdiri dari kejahatan. Jadi iblis itu harus menunggu. Iblis membutuhkan orang-orang fasik untuk membuat benteng dalam hidup kita. Kita buka firman Tuhan sebentar. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 10 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, bukan pelor, granat, mitralyur, roket, rudal, bukan. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kata bersama saya, kuasa Allah. Yang sanggup menentukan apa? Jadi tugas kita itu yang pertama, itu meruntuhkan kita nggak bisa membunuh iblis. Anda nggak bisa bilang ini Tuhan, semua serangan iblis tipu saja dimatikan seumur hidup sampai aku rapture, nggak bisa. Yang Anda harus hancurkan adalah benteng-benteng. Bagaimana cara benteng itu berdiri? Setiap kata-kata iblis itu nggak bisa bilang gini. Iblis itu perlu orang fasik. Orang fasik bilang begini, kamu emang jelek tuh, dasar kere. Begitu Anda sakit hati. Nah, sakit hati itu dijadikan sebagai fondasi membuat benteng. Makanya hati-hati dengan respon Anda. Ayat 5. Kami matakan setiap siasat orang. Ayat 5. Jadi semua siasat yang orang dunia pakai untuk jatuhkan kita, itu dipakai oleh iblis sebagai sebuah batu pijakan. Dibangunlah sebuah fondasi. Anda sering bawa orang ke tempat ini tuh. Yang paling gampang daripada nginjil bawa orang ke kebaktian. Ayo, datang KTM yuk, kita nyembah sama-sama. Nikmati hadirat Tuhan. Halah, Yesus enak. Nah, ucapan menentang Yesus seperti itu akan dipakai oleh iblis sebagai batu pijakan. Jadi orang-orang dunia itu kalau maki-maki, itu dipakai oleh iblis untuk apa? Bahan membuat kubu di atas orang percaya. Kami melakukan siasat orang dan merubah setiap apa?
Kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia menentang kenal Tuhan. Jadi kalau orang dunia yang ada Injil nggak mau kenal Tuhan, setiap kata penolakan dari mereka kepada Yesus itu dipakai untuk sebagai batu pijakan. Kami menawan segala pikiran. Kalau Anda berpikir cabul, setiap pikiran cabul itu akan dipakai iblis sebagai kaso, sebagai tiang, sebagai kolom, dibangun. Kami menaklukkan kepada Kristus. Kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan. Kenapa? Setiap kedurhakaan yang muncul, itu kalau nggak ditindas, akan dipakai iblis jadi tiang lagi. Ini kalau dibangun terus atas sebuah pribadi, keluarga, kubunya jadi gede. Kalau kubu sudah gede, di sana akan muncul pembunuhan, korupsi, pencabulan, pemerkosaan, pencucian uang, semua yang jahat akan makin banyak di sini. Gereja di sana susah bertumbuh, mau doa rada males, firman Tuhan dikasih, semuanya belum. Kenapa? Kubunya kuat. Kalau kubu ini sudah semakin kuat, masih Kristen orangnya, hanya ada 3 tipe orang yang tinggal di bawah kubu. Yang pertama, orang yang berdoa. Begitu mengucap doa, doanya seperti udara. 1 Korintus 14 ayat 9. 1 Korintus 14 ayat 9. Ayat 9? Saya kan? Demikian juga kamu yang berkata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di orang tuh kalau ngomongnya nggak jelas, itu karena imannya nggak jelas. Saya orang yang percaya persepuluhan. Saya setia persepuluhan, dan saya ngotot soal persepuluhan, dan saya berani bilang, Anda main-main sama persepuluhan, jangan harap mau rapture. Kenapa? Mantep imannya. Tapi kalau saya nggak yakin persepuluhan, saya harus khotbah persepuluhan, saya pasti ngomong begini. Bapak Ibu, persepuluhan juga penting ya, penting. Ya kasihlah persepuluhan, jangan gitulah ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya cincailah sama persepuluhan. Nggak jelas nih. Orang kalau hidup nggak kudus, ngomong kudus gini. Bapak Ibu juga kudus dong, ya nggak enak tuh dia tiap orang. Amin, amin. Nah, itu. Orang kalau iman nggak jelas, ngomong nggak bakal jelas. Nggak akan berani menghadapi jemaat. Nah, kenapa ada orang berdoa dengan kata-kata nggak jelas? Karena imannya nggak jelas. Nah, orang iman nggak jelas kalau dia doa itu seperti gone with the wind. Ada orang, makanya jangan kaget kenapa Anda doa barber terus, ditiup angin, karena imannya nggak jelas. Nomor 1, kubunya kencang sehingga doanya males. Lama-lama mau doa males, mending doi. Nomor 2, Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu ngingini sesuatu, tapi kamu nggak dapat. Kamu membunuh, kamu iri hati, kamu nggak capai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar berkelahi. Lah, kenapa orang bisa berkelahi? Karena tujuannya nggak nyampe. Makanya orang berkelahi kagak bakal sampai tujuan. Makanya harus unity. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu kagak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Persis orang Israel. Masih ingat? Mazmur 106 ayat 14. Mazmur 106 ayat 14, kita buka. Orang Israel di padang, tiap hari makan mana, bundar, bersisik, putih, tipis. Makan mana gratis tiap hari, kecuali kalau mau sabat dapat 2 buli-buli. Makan mana tiap hari, makan mana pagi sampai malam, makan mana tahan. Jadi mereka mulai bilang, aku minta daging. Tuhan dengar, dan jengkelnya, bukan jengkel, jengkelnya minta ampun. Moshe, iya juragan, beritahu umat Israel, iya juragan, besok aku hamburkan, bukan kasih, hamburkan burung puyuh, aku kunci terbangnya cuma 90 cm, gampang diambil. Dan kita pada loh ini,
Saya nggak ada ini. Itu kisah dari mana Pak? Golok membunuh naga. Pagi-pagi itu orang Israel lagi makan mana, udah mana tahan tiap hari. Tiba-tiba ngoh yangkap, burung dara goreng kering, wah lewat. Anda harus coba makanan ini, ngoh yangkap. Orang Israel makan, langsung makan, belum habis sudah ngambil lagi. Tuhan marah nggak? Please. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. 15 sama-sama kita baca 2-3. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan cuma Alkitab Indonesia yang pakai terjemahan yang diparu-paru. Bahasa asli dan bahasa dari bahasa Ibrani dan bahasa Mandarin saya udah cek sama. The leadless of soul, kelesuan jiwa. Orang yang sama Tuhan ngotot sama Tuhan minta hak. Ada hak prerogatif Tuhan yang Anda nggak boleh kutak-atik. Ada yang Anda nggak boleh minta, ada yang Anda nggak boleh minta. Tapi kalau engkau sudah nggak boleh ngotot terus, Tuhan kasih. Tapi di belakangnya ada kelesuan jiwa. Orang lesu jiwa itu artinya apa? Ada kegerakan, ya lesu. Ya ibadah. Mana ada sobat setia seperti Yesus Tuhan. Kenapa? Kebanyakan minta. Hati-hati. Nah, apa yang terjadi? Tipe kedua, ini orang doa. Natap tuh, kubunya kena, berat, mental. Kenapa? Waktu doa, mostly kebanyakan apa? Nafsu yang main. Kalau nggak dapat yang namanya Johnny, nggak bayar merit seumur hidup. Hati-hati ngomong begitu. Hati-hati. Ini ya, kalau sampai kerja nggak dapat dalam 3 bulan, nggak kenal tuh bapindoan. Wah, hati-hati ngomong seperti itu. Kenapa? Doamu des mental. Ataupun kau akan dapat nanti, tapi apa? Dengan the leadless of soul, kelesuan jiwa. Makanya jangan aneh. Kenapa ada orang berapi-api sama Tuhan? Ada sama Tuhan ya? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada. Pesona. Orang yang gone with wind, hembusan hilang. Nomor 2, yang doa tapi mental. Kenapa? Karena pengen nafsu dipenuhi. Mental doanya. Tetapi yang ketiga luar biasa. Ada orang yang berdoa bertalu-talu, dia doanya nabrak itu kubu. Puff sampai ke atas. Langsung hubungan sorga sama Anda terbuka, wifi, hotspot, connect. Semakin Anda kencang tuh doa, imannya mantap, itu kubunya yang dibolong itu leleh lama-lama, makin gede. Nah, apabila di tempat di mana lubang antara hidup manusia dan saudara sudah ketemu, orang tuh gampang bertobat. Gereja berdiri gampang, ngumpulin orang gampang, mendaftar kom cepet sekali yang ikut jumlahnya. Ya, tadi ngomong terus ya. Semua ada doa gampang, nyembah gampang, semuanya gampang. Dan di mana-mana berjamur gereja, di mana-mana. Itu bukti bahwa Indonesia ini luar biasa. Dulu orang kalau malam begini hobinya apa? Daripada kena macet, masuk kafe. Abis itu dugem. Berikutnya fitness biar sehat. Zaman sekarang beda, ada Sudirman Tamrin. Begitu sore macet, PD semua di mana-mana. Itu pesan doa di Tamrin Sudirman. Tiap malam Senin sampai Jumat, tiap malam ada PD tiap kantor. Pendeta stoknya habis. Dibutuhkan banyak pendeta dari Sudirman. Itu saya baru kaget kok. Dulu orang maunya fitness, jalan-jalan di mall. Abis itu dugem kafe. Sekarang enggak. PD, KTM, ibadah. Tempat di mana sudah terbuka. Waktu itu terbuka. Jangan minta macam-macam. Karena kalau lubangmu sama sorga baru kebuka dengan diameter 50 cm, Anda minta mobil, gimana lewatnya? Kecepet tuh malaikat. Anda berdoa, cuma gini, saya mau kasih kabar buruknya. Ini kabar buruknya. Kabar buruknya bahwa langit yang terbuka di atas Anda itu nggak tinggal.
hanya bergerak ngikuti orang yang doa itu. Itu repotnya. Jadi kalau saya di sini, langit saya terbuka di sini, saya pindah sini, tuh pindah geser. Saya sini, ini geser sini lagi. Jadi tidak waktu ini terbuka semua, tidak. Nah, tapi ada sebuah hal yang unik. Kalau saya dekat sama seseorang, orang itu langit terbuka. Paling langit terbuka. Begitu paling terbuka, paling itu di sebelahnya langsung terbuka. Belakang kebuka semua. Jawab saya, kenapa kesembuhan di sebuah KKR lebih banyak terjadi ketimbang Anda kunjungan rumah sakit person to person? Karena di KKR kita nggak pernah tahu siapa di KKR yang langit terbuka. Di ruangan ini saya nggak tahu siapa yang terbuka. Cukup satu orang terbuka di tengah, semua kebuka. Wifi, yang lain kebuka. Contoh, Matius 3:16. Makanya pilih sekutu, pilih teman, pilih konco, hati-hati. Kumpul sama orang langit ketutup, macet. Anda punya apa? Langit. Matius 3:16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga sama-sama langit. Yesus begitu keluar dari langit, dari air, langit apa? Kebuka. Kemanapun dia pergi ke Nazaret, mujizat. Kafarnaum, mujizat. Korazim, mujizat. Tiberias, mujizat. Yerusalem, mujizat. Ada orang yang kemana dia pergi, berkat mengikuti. Nomor satu, jangan bilang berkat itu materi dulu. Alkitab bilang kerajaan Allah bicara mengenai kuasa, sejahtera, sukacita. Ada orang kemana-mana, cengar-cengirnya terus. Ada orang kemana-mana, sendu, galau, merana. Ada yang begitu. Tapi ada orang yang kena waktu di jalan, kebuka semua. Yang repot adalah, ini luar biasa. Pak, kenapa kalau saya di ATM Pak, di Ibadah Sudirman Pak, waduh Pak rasanya Pak, itu saya tadi waktu mau pergi ke gereja Pak, itu saya digebuk suami saya Pak, pakai botol Pak. Saya udah kesel Pak, saya kesel sama orang. Tapi pas di gereja, pernah Bapak Ibu rasakan, pas ada ibadah di gerejanya Mbah Tuhan, tiba-tiba plong. Waduh mantap, begitu keluar dari pintu, langsung lemes lagi. Itu bukti bahwa engkau nebeng wifi orang lain. Contoh siapa? Kita lihat ceritanya. Yudas Iskariot. Yudas kelakuan kayak setan, hobi korupsi. Waduh, jilat luar biasa sama Tuhan Yesus. Belaga dia punya hati sama orang-orang miskin. Itu Yudas. Tuhan pernah bilang begini, 70 murid siap semuanya. Bikin kelompok 2-2-2, 35 grup. Pergilah berdua-dua. Jangan bawa 2 baju, nggak pakai jas ya. Sepatu cukup 1, jangan bawa selop, tongkat cukup 1. Masuk ke sebuah tempat, tahirkan orang kusta, bantu orang mati, bikin mujizat. Kalau dia nolak kamu, kebaskan debunya. Pergi dah, terus pulang dah. Cerita sama Tuhan Yesus. Tuhan, orang mati bangkit, orang buta celik, orang tuli dengar, orang bisu ngomong, orang kusta tahir. Saya mau tanya, Yudas di situ nggak? Ada di situ. Berarti Yudas bikin mujizat nggak? Bikin. Kok bisa ya Pak? Yudas bikin mujizat? Mudah aja, karena gini, Yudas terkoneksi sama Tuhan Yesus. Makanya penting Anda mengkoneksikan hidup Anda sama visi Tuhan. Itu penting. Saya ngeliat di mana-mana kok, ini orang kelakuannya minus. Tapi karena dia tuh connect sama gembalanya, lah gembalanya punya karunia-nya penglihatan, dia juga penglihatan. Kok bisa ya Pak? Nah itu jawabannya. Jadi Tuhan itu salah satu dari sisi kerajaan surga adalah Tuhan tuh bicara soal kesetiaan, struktur. Nah, pada saat yang namanya Yudas Iskariot kelakuannya sudah minus luar biasa, dia mengikatkan dirinya dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba Yudas punya langit terbuka. Soalnya Tuhan, apa bukti langit terbuka dalam ibadah? Dalam ibadah seperti ini, 1 orang saja terbuka, langsung kebuka semua. Tapi masalah besar adalah kita sering gunakan kesempatan ini untuk meminta, bukan menikmati bagaimana Tuhan melayani kita.
Saudara Tuhan, kita buktikan ya, di tempat di mana ada langit terbuka, orang tuh bertobat. Anda bawa orang dunia keluar dari luar, orang dunia masuk sini. Pujian dinaikkan, kayak tadi, naik. Ku kagum hormat akan engkau. Itu orang berdosa yang dulu langsung rasa gak enak. Tapi dia mau tobat, malu dia. Mau ngaku dosa, malu dia. Tapi dia tahu dia dosa. Dan dia gak enak nih, mending saya cepetan pulang deh, ya kan gitu. Siapa contohnya? Paulus. Paulus ditangkap sama gubernur Felix. Dan Felix pikir Paulus sih kaya. So, dia undang Paulus untuk ngobrol tiap malam dengan, pokoknya gini loh, Paulus kamu tahu diri lah, kalau pengen lepas ya kasih duit gitu loh. Paulus gak mau. Dia tiap hari ngomongnya penghakiman, kebenaran, dosa. Felix, Paulus tuh langit terbuka. Begitu Felix nempel sama orang langit terbuka, langsung gundah gulana, ragu-ragu langsung. Anda berpikir kalau kenapa orang-orang yang ada Injili pada takut sama orang Kristen? Anda Kristen mah dikit-dikit nginjili doang, males aku. Waktu Anda belum bertobat, Anda paling males sama orang Kristen kan? Takut diinjili kan? Iya, kenapa? Karena kalau dia ngomong, Anda rasa bersalah. Itu buktinya. Begitu Paulus ngomong kebenaran, Felix goncang. Udah pulang. Felix takut dia bertobat. Masih ingat kisah Paulus itu di pengadilan hukuman mati? Paulus naik banding. Siapa yang jadi hakim hari itu? Raja Agripa kedua dan Bernice. Paulus dipanggil dalam sebuah pengadilan. Paulus, kamu harus mati. Ini pengadilan boneka nih, pasti mati. Tetapi kami kasih kamu sebuah kesempatan untuk bela diri. Silakan Paulus, kamu bicara. Paulus ini langitnya terbuka. Dan dia mulai berbicara mengenai Yesus, pekerjaannya, bagaimana dia menebus dosa, bagaimana dia itu menghakimi mengenai dosa manusia. Dia cerita soal penghukuman kekal dan soal tiba-tiba Agripa sama Bernice begini. Stop Paulus, stop. Ilmumu yang banyak bikin kamu gila. Paulus bilang, tidak, aku gak gila. Aku bicara fakta. Begitu Paulus ngomong lagi, mereka goyang. Stop Paulus, cukup. Hampir saja kau meyakinkan kami jadi Kristen. Anda baca itu? Itu Agripa sama Bernice bilang begini, kamu hampir saja jadikan aku Kristen loh. Paulus bilang begini, aku harapkan bukan cuma kamu, semua satu ruangan ini, kecuali borgo ini. Di bawah langit terbuka, siapapun datang, langsung tertemplak sama dosa, tahu kebenaran, dan ingin bertobat. Bapak Ibu punya dosa, datang ke Baktian, rasa pengen bertobat kan? Cuma gak ngomong. Kenapa? Di bawah langit terbuka, semuanya terbuka. Nah, waktu engkau terkoneksi dengan orang, main kumpul sama orang-orang langit terbuka. Supaya apa? Langitmu terbuka. Tapi kebanyakan orang begitu langitnya terbuka, gak sabar. Pengen cepet duit, pengen cepet kaya, makmur, gemah ripah loh jinawi. Gak bisa. Nomor satu, Anda harus nikmati dulu yang namanya hadirat Tuhan, kuasa, sejahtera, sukacita. Atau kau nikmati itu pelan-pelan, lama-lama makin besar. Nah, repotnya banyak orang waktu langit terbuka, dia nebeng punya orang. Nah, harusnya doa di KTM, di rumah, saudara doa, harusnya hadiratnya sama. Kalau Anda mengatakan, oh di rumah Pak, saya empet Pak, nggak bisa doa Pak, tapi kalau di rumah doa Pak, mantep Pak, artinya engkau nebeng wifi orang lain. Nah, berikutnya, contoh, pada saat kenapa ada doa dijawab, ada doa nggak jawab, gini, pada saat langit itu terbuka, kau kan berdoa terus loh, sampai tingkat tertentu. Makanya apa sih yang membuktikan Pak, saya ini boleh doa minta apa enggak? Misalnya gini, Pak, saya mau minta jodoh, boleh apa enggak? Ada doa. Kalau pas doa deg-degan, berhenti, berarti belum bagiannya. Banyak orang sudah gini, oh, tapi Anda sudah pada punya, udah mau pergi ke pesta ini nih, nanti aku sendirian, waduh rugi. Anda ngotot, langitmu muncul lagi. Pak Lim, bukakan lagi. Jadi bikin susah, gembala. Nah, contoh,
Tiap orang punya anugerah. Tuhan itu pertama ngasih Anda hadiah. Hadiah tuh Anda nggak bikin apa-apa loh. Hadiah kok. Kayak ulang tahun. Anda ngapain coba? Saya kasih hadiah kenapa? Ya karena ulang tahun. Emang Anda baik? Anda nyenengin saya? Tidak. Karena ulang tahun dikasih hadiah. Itu nomor satu Tuhan. Nomor dua, Tuhan menjawab doa. Jawab doa Tuhan. Jadi Anda doa, minta, Tuhan setuju, Tuhan kasih. Tapi ada yang Tuhan tahan. Tuhan ingin pembuktian dari Anda dulu. Kalau kau lakukan, bisa dipercaya, tak kasih. 3 hal. Tolong mengerti ini. 1. Waktu Anda dapat sesuatu, bisa karena itu anugerah perkenanan Tuhan. Nomor 2, bisa karena itu Anda berdoa, imanmu kuat, Tuhan kasih. Tapi ada sesuatu yang Tuhan kasih karena engkau sudah membuktikan sesuatu. Daud itu jadi raja naik. Setelah dia buktikan sama Tuhan, dikasih Saul 2 kali, dia gak bunuh Saul. Karena Tuhan tahu, ini kalau dikasih Saulnya dibunuh, abis ini semua musuh mati semua itu. Ada berkat-berkat yang Tuhan tahan dari Anda. Tuhan ingin lihat pembuktian Anda dulu. Apakah kau dapat dipercaya atau tidak? Amsal 28 bilang, siapa dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah, ini jadi ada 3 hal. Berkat gak cuma 1, ada 3 macam. Tolong mengerti. Ada 3. Nanti kapan-kapan dibahas nanti seri berikutnya, to be continued, ya toh. Saya Tuhan, misalnya Anda minta anak. Paling ekstrim dah anak. Pak, teman saya Kristen, Pak, minta anak di gereja nggak dapat Pak. Terus imannya lemah, dia pergi ke Mbah Suro, Pak. Oke. Dia doa sama Mbah Suro, disemprot sama kuburan dukun. Prot gitu. Terus tahun depan dia hamil, Pak. Habis itu keluar anak. Apa pertanyaannya? Pak, itu pasti anak setan kan, Pak? Bukan. Yakobus 1:17 kita lihat. Yakobus 1:17. Nah, kita bilang ya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah sempurna datang dari mana? Dari Bapa segala terang, Father of light. Itu ya anak Tuhan. Setan gak bisa bikin anak. Loh, tapi dari dukun loh Pak dapatnya. Gini kisahnya. Waktu langit itu terbuka, ada sebuah titik di mana engkau boleh meminta yang engkau perlukan, bukan yang engkau inginkan. Makanya menantikan Tuhan itu adalah kenikmatan kok sebetulnya. Anda bisa ngerti proses. Tuhan bilang ini sudah minta, oke kirim. Tuh malaikat datang tuh bawa bayi. Tuh, saya mau tanya, dicegat setan nggak? Pasti, absolutely yakin seyakinnya dicegat. Daniel doa dicegat kok, cegat. Ini penting sekali. Keberadaan malaikat Anda, status malaikat Anda, persis dengan engkau. Kalau engkau terima Yesus, malaikatmu pakai ketopong selamatan. Kalau engkau nggak terima Yesus, malaikatmu pakai bandu. Ini mulai. Kamu bakal aku hancurkan. Kalau dia nggak pakai ketopong, stres tuh malaikat. Kalau Anda sering baca firman, malaikatmu bawa golok. Kalau Anda nggak pernah baca firman, maka bawa silet. Keberadaan malaikatmu, sila baik, persis dengan Anda. Makanya Tuhan tuh nggak perlu negor orang Pergamus, Tiatira, Smyrna. Cukup lihat malaikatnya doang, ding, langsung cermin. Gara ini malaikat begini nih, jemaatnya pasti begitu. Jadi kalau Tuhan lihat dari surga loh, malaikat tuh kok bawa silet? Dia tahu. Baca Alkitab tidur mulu. Ikut kau udah males, nah itu dia. Saya Tuhan, setiap engkau baca Alkitab, pedang roh. Satu hari saya pernah berdoa. Waktu saya berdoa, Tuhan, saya pengen lihat saya dalam alam roh seperti apa. Waktu saya ngelihat, saya tahu itu bukan saya, malaikat saya. Itu saya lihat dalam penglihatan jelas banget. Malaikat saya bawa golok, gedenya bukan main. Saya tipe orang yang ngomong harus ada ayatnya. Kagak ada ayat, kagak bakal ngomong.
Nggak pakai ayat, kagak bakal percaya. Pokoknya firman semuanya. Waduh gede. Saya baru ngerti. Kalau malaikat saya bawa golok segitu gede, tuh iblis begini semua. Apa? Enggak bang, ya silakan bang. Enggak, kita nggak apa-apa. Goloknya gede. Kalau bawa silat, kalau Anda nggak suka nginjil, malaikatmu ciaka, nggak pakai sepatu. Kalau engkau suka nginjil, malaikatmu pakai sepatu boot. Engkau nginjil nggak mau, nggak mau, ciaka, nyeker, nggak pakai apa-apa. Dia bawa bayi. Sama iblis dikasih api, dia begini. Kasihan malaikat loh sebetulnya. Kalau malaikat, engkau hidupnya nggak benar. Licik lihai ligat 4 lipat. Kong kali kong adu bokong roboh kantong. Gaya hidupnya betul-betul tidak benar. Malaikat pun tidak memakai ikat pinggang kebenaran. Melorot celananya, satu prak, ini. Kapan menangnya? Malam ini doa, tanya orangnya apa bentuknya. Lebih repot lagi. Hidupmu gak adil. Anda orang adil. Kalau yang kaya Anda kasih hormat, gak kaya disepelekan. Dengar baik, orang gak adil seperti itu. Malaikatmu tidak pakai baju zirah, ngeligo, telanjang dada. Wah itu sampai perang begini. Anda bisa bayangkan, itu bayi lepas tuh bayi, disaut sama kosak delapan, dibawa kabur sama iblis. Di depan Mbah Suro, iblisnya berubah jadi malaikat terang. Berubah. Ini hadiah dari Tuhan. Mbah Suro bingung, hah? Dijawab nih doa. Ini bayi untuk klienmu. Mbah Suronya ambil, kasih ke kliennya. Kliennya makin percaya sama Mbah Suro, meninggalkan Sudirman. Nangkep ya? Makanya kalau doa terus sikat. Makanya perang rohani sama doa itu beda. Doa itu supaya apa? Langit tapi perang rohani itu apa yang kau pakai tergantung malaikatmu. Banyak orang perang pokoknya kencang suara, pita suaranya mantap, akibatnya apa? Kehausan semuanya. Perang rohani itu harus yakin. Ketopong, keselamatanku di mana? Yakin cuma Yesus juru selamat? 2. Pakai firman. Ngomong tuh pakai firman. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Tuhan bilang ini. Iblis, ada tertulis. Waduh, lupa apa itu? Kalau Tuhan sampai lupa repot itu. Kutip firman. Bukan kau berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, hamba-hambamu itu, bahwa engkau akan. Begitu engkau kutip firman, itu malaikatmu pakai semua senjata itu. Tidak pernah ada yang bisa masuk ke hidup kita. Nah, kenapa kita harus kumpul seperti ini? Doa. 1. Saling membuka wifi langit. Nah, kalau sudah perang selesai, jangan abis itu ngeloyor hangout, bubar itu acara. Doa. Kalau sudah gini, saling tegur. Ayo kita doa pengudusan. Tadi kan kamu ada kesini dipotong sama mobil, kamu maki, gitu. Kamu doa. Jadi pertama tuh ngomong dulu, saya ada yang salah apa? Kalau saya ada yang salah, ampuni saya dulu. Jadi udah sama unity. Itu yang namanya setan, nonton doang itu. Makanya tolong mengerti, kalau bapak ibu doa minta sebuah barang X yang dapat tetanggamu, itu artinya dicolong sama iblis. Ada orang hidup seperti itu kok. Paling gampang mami saya lah, mami saya paling gampang. Mami saya ini aneh sekali. Udah tua kan, jadi ikut arisan, ya ke pasar, ikut arisan ya, buat kumpul-kumpul. Semua arisan dia ikut, kocokan pertama yang keluar nama dia. Mami saya telepon, hehehe, kenapa? Ini baru pulang dari Eropa. Loh kenapa? Mami dapat undian motor. Hah, motor? Dan motor yang kemarin gimana? Udah tak jual. Bentar lagi telepon lagi, aku dapat AC, mesin cuci, TV, kulkas, motor. Mami saya dapatnya setahun bisa 8 kali. Anda pernah ketemu orang kayak gitu? Terus kemana, Mam? Aku jual. Loh kok Mami jadi jualan begini sekarang? Enggak apa-apa, yang penting berkat. Nah, kalau saya pergi sama dia, belanja.
Yang jual bilang gini, Pak, belanja Bapak sudah lebih nih Pak, ada silakan mengambil lintingan undian. Pakai ini, jar. Saya pasti bilang gini, Mom, your turn. Bagianmu, Mom. Golden hand, tangan mas loh. Mam aja. Undian cuma gini, ngambil berapa nih? Ngambil 2 tante. Cet, 2. Nih, pas dibuka, yang jual pasti lemes. Pasti lemes. Itu repot, kenapa? Kok, jemput kok. Kenapa? Hadiah nggak cukup mobilnya. Nah, itu dia. Anda pengen itu? Maaf, saya dapat duluan. Itu saya dari dulu. Ada orang kayak gini, ada orang kayak gini. Bapak Ibu, paling gampang lihat, Anda ke rumah makan. Jangan jam makan. Anda makan, nggak berapa lama, penuh rumah makannya. Pernah yang berasa ya? Gara-gara Anda makan, penuh rumah makan. Kalau kita nggak berasa, kenapa? Kita semua begitu kok. Kalau sama orang lain baru berasa. Kan ini kan lilin semua. Terang ya? Ya udah terang dari tadi. Jangan ngadu di antara kita. Ada beberapa orang, satu ketika, ini yang membuat saya baru mengerti. Ipar-ipar dari mami saya, dulu dia tinggal di Bandung. Waktu mami saya masih kecil, itu ipar-ipar tuh rebutan mami saya yang kecil itu. Kenapa? Adikmu mana? Mami saya disuruh tinggal di toko. Diam di situ dikasih mainan dari siang sampai sore. Kata iparnya, yang bukan orang percaya nih, katanya, kalau mami saya di situ, tokonya rame. Lah jimat toh. Bagi orang dunia jimat. Cuma jangan bicara jimat. Saya merasa ada sebuah pengajaran yang saya tangkap. Anda nangkap sesuatu? Kemanapun Anda pergi jadi berkat. Bukan traktir buah dong, itu mah menodong berkat namanya. Jadi berkat. Di mana ada sejahtera datang. Di mana kau muncul, sukacita datang. Di mana kau datang, hadirat Tuhan rasanya kuat di situ. Nah, waktu engkau turun malaikat seperti itu, peperangan itu dimenangkan. Jadi beda doa sama doa peperangan, sudah ngerti sekarang ya? Doa itu membuka alam, langit terbuka, connect sama sorot. Peperangan untuk apa? Menjarah. Makanya malaikat Daniel tuh doanya begini. Makanya malaikat Daniel yang datang itu, waduh, dicegatnya sama Raja Irak, Raja Babel toh, Raja Persia. Dia bilang, nanti kalau aku pulang, Raja Yunani cegat aku. Dan saking kuatnya doa Daniel, yang bantuin malaikat, nggak cuma malaikat biasa, Mikael, kapten perang surga, bantu dia. Oh, saya baru mengerti. Kita sedang ada di tahun mau dikasih promosi pernah Tuhan, yaitu setengah ini. Inilah saatnya kita akan mulai untuk melihat semua janji Tuhan. Tapi yang repot dari kekristenan adalah seringkali kita mulai mendefinisikan berkat itu. Pokoknya yang namanya berkat harus begini. Waktu kita melanggar hak prerogatif Tuhan, itu langit terbuka, mengecil lagi. Terus Tuhan, saya akan berdoa supaya setiap acara seperti ini, anugerah turun daripada Tuhan. Dan itu membuat langit terbuka. Biarlah seperti air terjun yang turun menguasai kita. Kita balik berdiri, musik boleh bantu saya? Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi